Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Biniantak, saya kelas 12 IPSB dari SMAK Semanare Santi Onespolis 2 Labuan Bajo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil resensi novel yang berjudul A Shadow. Terima kasih. Identitas buku. Judul buku A Shadow, pengarang Keisa Sarang, penerbit Laskar Asara, tahun terbit 2014, isi buku atau halaman 169. Identitas buku. Judul buku A Shadow. Sinopsis novel. Di perjalanan malam yang senyap dengan keheningan di dalam mobil, wanita yang ingin dipedulikan oleh pasangannya memulai percakapan pertama dengan pacarnya sendiri. Jindo adalah seorang fotografer yang kurang peduli terhadap pacarnya sendiri yang bernama Nara. Jindo lebih mementingkan urusan pekerjaannya, yaitu mengambil gambar dari kameranya. Semua keinginan harus dilakukan olehnya. Di sini, Nara selalu merasa kesal ketika Jindo selalu mementingkan kamera dan dekat dengan model-model lain. Ketika hubungan Nara dan Jindo tidak berjalan lancar saat itu, tetangga lakinya mengirimkan bunga kepada Nara. Dan pada saat itu pula Nara memutuskan untuk tidak berhubungan lagi kepada Jindo dan memilih untuk memutuskan untuk tidak berhubungan lagi kepada Jindo dan memilih untuk menjalin hubungan dengan tetangga lelakinya itu. Namun, lelaki tetangganya itu membuat goresan di hati Nara, dan ia pun memilih untuk pergi meninggalkan tetangga lelakinya tersebut. Nara terluka kembali, tetapi pada saat itu Nara kembali memikirkan Jindo dan meminta untuk menjalin hubungan kembali dengan Jindo. Karena Nara juga seorang model yang cantik, tapi ia sangat egois. Hal ini yang selalu ia lakukan berulang-ulang kali. Nara selalu mencari orang yang lebih baik dari Jindo. Ia tidak pernah merasa puas dengan semua yang telah dilakukan Jindo untuknya. Pada saat itu pula jeju hubungan Nara dan Jindo mulai membaik. Namun saat itu ada seorang wanita baru yang muncul di kehidupan Nara dan Jindo, yaitu Ryu. Ryu merupakan anak bibi dari Jindo. Jadi Ryu ini selalu menemani Jindo kemanapun. Ryu juga begitu pengertian dan mengerti dengan Jindo, dan ia juga sangat mengetahui segala sesuatu tentang Jindo. Ketika Ryu dan Jindo sedang berduaan di pantai pada saat matahari terbenam, namun saat itu Nara datang dan ia sangat marah kepada Ryu dan Jindo. Nara mengalami kecelakaan. Setelah kejadian itu Nara dirawat di rumah sakit dan semua yang dilihatnya gelap. Selama di rumah sakit, Jindo tidak pernah menjenguk Nara sehingga ia makin benci dengan Jindo dan Ryu. Waktu ke waktu membuat hidup Nara semakin membaik. Ditambah lagi dengan pemberian karena mata untuknya merupakan hal yang tak pernah ia duga datang begitu saja. Tapi setelah operasi mata itu selesai, Nara masih saja ingin menemui Jindo yang telah membuatnya menderita. Sakit hatinya terhadap Jindo menghilang menjadi rasa yang penuh harap bersama Jindo seperti dulu lagi. Tapi kehadiran Ryu membuat Nara semakin emosional dan tidak terkendali. Setelah mengetahui keberadaan Jindo dan Ryu, Nara terkejut dan keadaan Jindo yang sekarang. Dengan kedatangan Nara ke tempat Jindo, membuat Jindo harus meninggalkan Korea Selatan sendiri tanpa Ryu. Dengan sepucuk surat yang diberikan Jindo kepada Nara telah berubah dari hidupnya yang lama. Hidupnya yang baru membuat mengerti dengan satu perasaan yang belum dirasakan saat bersama Jindo. Terima kasih. Keunggulan novel. Keunggulan dari cerita dalam novel ini yaitu bisa dirasakan pembawaannya yang begitu mendalam dari tokoh utama itu Nara. Setiap kisah yang tertuang di dalamnya selalu membuat pembaca terbawa ke dalam cerita novel karya Keisa Sarang ini. Dan pembaca dapat mengerti apa yang dimaksud di dalam cerita ini. Perincian setiap tempat dalam cerita ini cukup jelas. Kelemahan novel. Kelemahan dari cerita di dalam novel ini adalah kurangnya tata bahasa yang baik dan benar. Sebagian kata-kata di dalam novel ini membuat para pembaca tidak bisa dengan jelas memahami ceritanya. Novel ini atau bahan atau material kertas yang juga mudah sobek, dan tidak adanya gambar-gambar yang dapat ditampilkan di dalam novel tersebut sehingga membuat para pembaca cepat bosan pada saat membaca. Soalnya kalau ada gambar yang mungkin pembaca akan sangat semangat untuk membaca, dan pembaca pun
bisa nanti menggambarkan seperti apa pandangan dari negara Korea. Terima kasih. Unsur intrinsik, tema, cinta yang terkikis, tokoh dan penungkuan. Jindo yang mempunyai sifat yang baik hati dan penyabar. Nara yang mempunyai sifat yang sikap egois dan pemarah. Ryu yang mempunyai sifat pengertian. Yang ketiga, alur dan latar. Untuk alur pada novel ini adalah alur maju dan alur mundur. Latar pada novel ini yaitu di Pulau Jeju, Korea Selatan dan rumah sakit. Yang berikut gaya bahasa yang digunakan dalam novel, menggunakan bahasa sehari-hari yang tidak baku, karena di sini menuliskan bahasa asing yakni bahasa Korea. Yang berikut sudut pandang, penggunaan nama secara langsung. Thanks. Amanat dalam novel Isadov ini ialah dalam menjalankan hubungan percintaan jangan menilai sesama dari tampilannya saja, akan tapi dilihat atas dasar perilakunya, serta kita diharapkan untuk bisa menerangi wujud cinta dalam kehidupan sehari-hari, karena sesungguhnya cinta itu adalah menyembuhkan segalanya. Yang berikut unsur ekstrinsik, nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Yang pertama, nilai estetika. Kedua mataku adalah matamu yang menyatu dengan batin penglihatanku. Yang kedua, nilai moral. Sikap yang cek dan menunjukkan sikap yang egois serta pemarah terhadap orang lain tidaklah baik dalam kehidupan. Itu saja untuk nilai unsur intrinsik. Baik, itu saja yang perlu saya presentasikan. Atas perhatiannya, terima kasih banyak. Jangan lupa like and subscribe. Thanks.